Akhirnya, Samsung Galaxy Z Flip punya saingan yang gak main-main. Halo semuanya, kembali dengan Putra Reza, kita ngomongin gadget lagi. Dan di video kali ini, saya excited banget untuk ngebahas satu handphone yang menarik banget. Dan akhirnya resmi juga di Indonesia, tidak lain dan tidak bukan. Ini dia, Oppo Find N2 Flip. Sebuah handphone lipat yang kayaknya sah banget ya, dijadikan penantang paling serius buat Samsung. Saya udah pakai HP ini sejak sebulan yang lalu, udah lumayan lama, sehingga harusnya udah lebih dari cukup untuk nge-share pengalaman menggunakannya. Untuk hal pertama yang pasti pada pengen tahu, jelas, udah pasti harganya. Jadi buat yang mungkin abis nonton video-video tentang handphone ini di YouTube dan langsung pengen nyoba, pengen jajal beli, HP ini dijual dengan angka segini. Nah yang menarik dari paket penjualannya, kalau saya lihat itu bukan cuma handphone ya, tapi perintilan-perintilan tambahan untuk after sales. Ini oke banget. Dari beberapa poin, ada dua yang saya paling suka, yaitu namanya International Warranty dan juga Refresh Service. International Warranty ini menarik banget karena memungkinkan pemilik Find N2 Flip untuk ngeklaim garansi handphone mereka di negara manapun yang ngejual handphone ini. Jadi misal, beli handphonenya di Indonesia, tapi mungkin tinggal di luar negeri kayak di Singapura, maka kalau udah kerusakan mereka bisa langsung ngeklaim di situ aja, nggak perlu balik sini. Terus yang kedua, ada yang namanya Refresh Service, di mana pemilik Find N2 Flip dikasih kesempatan 2 kali buat ganti lapisan anti gores di bagian layar. Ini kalau menurut saya krusial banget, karena selain bisa bikin handphone jadi kelihatan baru dengan anti gores yang masih fresh, ini juga oke banget karena anti gores handphone model lipat seperti ini nggak sembarangan bisa kita beli, dan kalaupun nemu nggak bisa sembarangan orang pasang ya. Jadi sampai sini menurut saya Oppo oke banget untuk penawaran after sales. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang handphonenya. Hal yang menurut saya jadi nilai jual dari Oppo Find N2 Flip ini sebenarnya bukan specs ya, tapi desainnya yang menurut saya sangat baik. Oke lah, bentuknya mungkin kelihatan familiar ya, ada yang bilang kayak model kotak bedak, ada yang bilang juga clamshell ya, banyak lah istilahnya suka-suka. Tapi yang pasti ini dia handphonenya, dan menurut saya secara build quality udah oke banget, terasa solid tangan dan nggak kayak mainan. Untuk unit yang saya pegang sekarang ini adalah yang varian warna ungu, kelihatan cakep, tapi buat yang mau warna lainnya alternatif mungkin yang pengen lebih netral, ada varian warna hitam. Kelebihan dari handphone model begini udah pasti, jadi kayak kelihatan lebih ringkas ya, kayak kecil banget. Cuma kalau menurut saya, kalau dikantongin jadi berasa tebal karena ya kayak 2 handphone dijadiin satu seperti ini. Makanya emang menurut saya ini paling pas dipegang aja, atau mungkin kalau kita pakai tas kecil kayak saya biasanya kalau jalan kan bawa sling bag kecil gitu, nah dimasukin ke situ itu pas banget. Selain itu, saat dibuka, handphone ini yang awalnya kelihatan kecil akan menjadi besar dan panjang. Karenanya saya nyaranin banget buat mereka yang pingin coba beli, mau ya beralih ke Oppo Find N2 Flip, untuk nyobain dulu, dijajal dulu, apalagi saat video ini tayang. Setahu saya, Oppo juga lagi ngegelar event icip-icip handphone barunya, jadi ya menurut saya bisa banget didatengin, dicobain dulu. Di bagian belakang kita bisa lihat ada brandingnya Oppo dan juga Hasselblad yang jadi signature untuk bagian kameranya. Sedangkan di sisi sebaliknya baru deh kita bisa lihat ada 2 kamera dan juga cover screen yang layak banget jadi highlight. Saya suka banget dengan ukuran yang besar dan orientasinya yang dipasang secara vertikal. Dengan ukuran yang besar seperti ini, pemakaian dari cover screen kalau menurut saya jadi lebih enak. Seperti misal saat kita nge-preview foto atau video seperti ini. Lebih leluasa dan jadi kelihatan lebih jelas. Ukuran yang begini juga menurut saya nyaman banget saat kita menggunakan widget, karena itu dia kontennya jadi terlihat lebih besar. Selain untuk preview foto sama notifikasi, di sini Oppo juga nambahin fungsi berupa widget seperti ada di sini Spotify, ada juga WhatsApp yang akan mempermudah pemakaian. Sebenarnya nih ya, saya tuh berharap banget kalau misalnya Oppo bisa ngasih dukungan yang lebih luas lagi di segi software untuk manfaatin ini nih, orientasi vertikal, karena sekarang ini emang kita lagi hidup di era yang kontennya banyak vertikal. Salah satu cara ngakalin yang udah sempat saya coba, ada tuh nama aplikasinya Cover Screen yang bisa kita download di Play Store. Jadi dengan aplikasi ini, fungsi widget bawaan Oppo yang udah ada tadi bakal ditambah dengan fungsi untuk ngebuka semacam app drawer yang memungkinkan kita untuk ngejalanin berbagai macam aplikasi di layar kecil ini.
Untuk saat ini, karena namanya juga aplikasi third party ya, fungsinya pasti masih kayak dipaksakan, belum semuanya bisa oke. Cuma bayangin deh potensinya kalau misalnya aplikasi itu udah banyak yang kompatibel. Misal kita buat pakai scrolling Instagram, bisa scrolling TikTok juga, ngecek live score atau konten vertikal lainnya semua bisa dibuka di sini. Menurut saya menarik banget. Emang nggak buat semua ya, karena mungkin kalau buat konten yang banyak teksnya seperti scrolling Twitter agak capek ya di layar seperti ini. Cuma itu dia, menurut saya bisa menjadi alternatif yang menarik untuk memanfaatkan layar yang ada. Jadi kalau misalnya sekarang saya disuruh ngevote untuk milih, saya akan pilih cover screen dari Oppo Find N2 Flip dibandingkan dengan handphone kompetitor seperti Galaxy Z Flip 4. Habis dari layar luar, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya karena ini juga nggak kalah keren. Dari pertama kali unboxing sekitar sebulan yang lalu, hal yang pertama kali langsung saya notice itu adalah crease alias lipatannya. Ada, tentu, tetap ada ya, dan bisa kita lihat kalau dalam posisi layar mati terus handphonenya kita miringin seperti ini. Cuma kalau lagi nyala, ini sih aman banget dan nggak ganggu saat dipakai nonton atau main game. Udah enak lah menurut saya. Pas dipegang pun saya rasain lipatan itu jauh kayak lebih tipis dan halus. Jadi pas diraba layarnya tuh berasa kayak rata dan kayak bukan handphone lipat. Kemudian kita lanjut ke bagian specs. Oppo kayaknya juga pantas nih dikasih jempol karena langsung dikasih yang mantep banget untuk layarnya. Panelnya fleksibel AMOLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya udah 120Hz, dan dia udah support HDR10+. Jadi kalau dari segi kualitas visual, ini menurut saya udah cakep banget. Warnanya kelihatan tajam, sensitivitasnya oke, serta dia punya warna yang akurat yang bisa disesuaikan. Emang, pengaturan mode warna itu udah ada di handphone lain, bukan sesuatu yang baru. Cuma kayaknya baru di Oppo nih, saya ngeliat. Mereka mencantumkan berapa persen DCI P3, berapa persen sRGB, dan segala macamnya di tiap preset. Untuk sekarang emang ini baru bisa kita lihat di website mereka aja, tapi seandainya ditulis gitu di setting handphonenya menurut saya bakal lebih keren karena akan sangat memudahkan untuk macam-macam konsumen. Lanjut sekarang kita ngomongin untuk performance dari handphonenya. Di sini Oppo mempercayakan dengan chipset MediaTek Dimensity 9000+. Chipset yang udah bisa dikategorikan kenceng, terus dia punya RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan 256GB. Kalau dilihat sekilas dari spek di atas, mungkin akan ada sebagian orang yang mau bilang, ih, masa 15 juta Antutuya nggak sejuta? Emang kalau kita lihat dari kacamata kaum mendang-mending ya akan kayak begitu. Tapi di sisi lain saya juga ngelihat bahwa Oppo ini juga pintar memilih specs karena mereka tahu konsumen atau target market yang dituju sama handphone ini ya memang bukan kalangan seperti itu, dan mereka kebanyakan adalah mereka yang udah yakin sama performa dan kualitasnya Oppo. Karena buat mereka, yang terpenting adalah handphonenya works gitu ya, bisa dipakai dengan lancar, foto-fotonya bagus, dan tentunya nggak cepat penuh saat dipakai untuk ngambil-ngambil konten tadi. Udah, kalau kita lihat dari konteks yang begitu, maka ya specs yang ada di Oppo Find N2 Flip sebenarnya udah oke. Untuk pengujian Antutu, bagi yang mungkin peduli gitu ya, HP ini dapat di angka 700 ribuan. Udah oke banget, dan dalam konteks pemakaian sehari-hari, HP ini menurut saya udah lebih dari cukup. Saya nggak ada keluhan kayak nge-lag ya, semuanya lancar buat buka tutup aplikasi, multitasking, oke semua. Untuk main game juga sebenarnya bisa banget ya, masih bisa. Kayak di sini saya main Marvel Snap ya, medium 60 fps, terus saya juga nyobain Honkai Star Rail yang sedang hype itu ya bisa-bisa aja. Emang kalau settingannya tinggi pasti bakal ada frame drop, tapi balik lagi karena handphone ini memang tujuan utamanya bukan buat main game, maka menurut saya nggak apa-apa. Toh kalau emang tujuannya buat main game, ya ngapain beli handphone ini kan gitu. Banyak alternatifnya. Kemudian kita lanjut ke bagian baterainya. Kapasitas yang dibawa oleh Oppo Find N2 Flip ini adalah 4300 mAh. Lebih gede kalau kita bandingkan dengan Galaxy Z Flip 4 yang masih di 3000-an mAh. Jadi ya sah banget, ini bisa dibilang adalah handphone flip dengan baterai terbesar di pasaran saat ini. Dalam pemakaian sehari-hari, saya bisa dapat screen time sekitar 5-6 jam lah ya, tergantung dengan pemakaiannya. Sehingga emang bukan yang paling awet, tapi tetap menarik karena di sini Oppo melengkapi Find N2 Flip dengan SuperVOOC 44 watt dan chargernya itu udah dari kotak, jadi kita nggak perlu beli terpisah dan nggak perlu nunggu lama untuk ngisi baterainya. Dan seperti biasa sekarang waktunya kita ngomongin soal kameranya, karena ini juga menjadi salah satu nilai jual utama dari Oppo Find N2 Flip selain desainnya tadi. Sebagaimana handphone di kelas premium, Oppo Find N2 Flip juga ngebawa kolaborasi mereka dengan Hasselblad dan nggak ketinggalan ngebawa custom NPU yaitu Mari Silicon X ya, walaupun nggak ditulis tapi ada di handphone ini.
Ada dua kamera seperti yang tadi udah bisa dilihat, utamanya 50 megapiksel yang sayangnya dia nggak punya OIS, ditemani dengan ultrawide 8 megapiksel. Di bagian depan dia ada resolusi 32 megapiksel, udah gede nih dan dia bisa autofocus juga. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps dan juga Full HD 60 di kamera utama, sedangkan di kamera depan itu Full HD 30 fps aja. Sebelum lanjut ngebahas soal kualitas, hal pertama yang ingin saya komenin dari handphone ini sebenarnya adalah dari segi softwarenya nih, karena masih ada yang menurut saya perlu ditambah khususnya untuk optimasi di cover screen. Jadi seperti yang tadi udah sempat saya tunjukin, kalau user Find and to Flip ini bisa nge-preview foto dan video lewat layar luarnya. Tapi, sadar nggak sih ada sesuatu yang kurang? Nah, buat yang nggak ngeh, jawabannya adalah tombol untuk ganti lensa yang mestinya dikasih opsi buat kita pindah ke lensa ultrawide. Karena mau gimana pun ini guna banget loh, misal buat dipakai selfie, rame-rame, dan segala macamnya. Udah sih, itu aja yang menurut saya kurang dari segi software kameranya, yang semoga bisa dibenerin lewat OTA update dan sejenisnya. Dan sekali kita lanjut ke soal hasil, ini menurut saya adalah kamera belakang yang sangat bisa diandalkan untuk dapetin foto-foto yang bagus. Terlepas dari dia nggak ada OIS-nya tadi, meskipun tanpa OIS, hasilnya tuh ternyata tetap enak buat di mata. Apalagi buat orang yang nggak pixel peeping, sampai ngezoom banget detail, menurut saya sih bakal puas-puas aja dengan hasil dari kamera ini. Warnanya vivid, tapi dia nggak over, ketajamannya juga bagus, detailnya pun oke. Dari foto tumbuhan dia udah bagus, ganti ke detail bulu-bulu kucing saya ini juga cakep. Kita pindah ke foto makanan juga oke, dan yang pas ke muka orang, ini juga memuaskan. Pokoknya untuk lensa utama, ini handphone udah sip banget. Habis itu untuk lensa ultrawide, hasilnya juga menurut saya sih bagus, tapi masih satu tingkat di bawah dari lensa utama. Jadi ya sekedar cukup bagus untuk kita ambil foto yang lebih lebar aja, sedangkan kalau pengen dapet yang lebih detail dan segala macamnya, saya tetap menyarankan untuk menggunakan lensa utamanya aja. Kemudian untuk performa low light, Oppo Find and to Flip juga nggak ngecewain loh ya. Hasilnya masih bagus, terang tapi nggak lebay, detailnya pun juga masih dapet. Lalu untuk kamera depan, hasilnya juga sebenarnya kalau menurut saya sih nggak jelek, tapi dengan adanya kita punya cover screen yang udah gede begini dan memungkinkan kita untuk selfie menggunakan kamera utama, saya sih hampir udah nggak pernah selfie lagi dengan kamera 32 megapikselnya. Dari hasil aja sebenarnya udah cukup banget untuk jadi alasan kuat. Jadi satu-satunya momen dimana saya akan menggunakan kamera ini, ya itu cuman pas lagi video call aja dan dalam mode lipat seperti ini. Ya, jadi sekarang nih saya coba ngerekam menggunakan kamera belakangnya Oppo, ya, Oppo Find and to Flip. Ini lagi mendung banget. Kita bisa lihat gimana kondisinya sekarang. Kalau dari yang saya lihat di layar sih cukup merepresentasikan apa yang saya lihat sekarang ya. Jadi emang mendung, agak gelap segala macem. Ya ini dia perekaman saya di 4K 30 fps ya. Ini dia 4K 30 fps seperti ini. Sambil jalan juga mungkin kita bisa lihat performa dari stabilisasinya. Oke, jadi kan HP ini dia nggak ada OIS ya, dia kamera tidak ada OIS. Tapi untuk stabilisasi dari elektriknya ini kelihatan cukup oke ya. Di sini saya sambil jalan dia nggak shaky. Cuma mungkin karena dia elektrik kadang-kadang bisa kelihatan kayak ada agak jumpy gitu ya. Jadi misal saya angkat gini, ya jadi dia kayak agak jumpy. Cuma menurut saya tetap bisa ditolerir dan hasilnya bagus ya. Untuk jalan seperti ini cakep hasilnya. Ini dia untuk kamera belakangnya, dan habis itu coba kita pindah ke kamera depan. Dan sekarang ini dia buat kamera depannya Oppo Find and to Flip. Masih di tempat yang sama, kondisi yang sama, cuma perbedaannya adalah dia resolusinya hanya di 1080 30 fps aja, jadi nggak bisa lebih dari yang tadi. Hasil seperti ini, dynamic range audio bisa didengar, tadi stabilisasi. Cuma ya, karena di HP ini kan kita bisa pakai cover screen untuk menggunakan kamera utama buat video. Makanya saya bisa bilang kalau ini tuh sebenarnya nggak kepake banget ya kamera depannya, kecuali mungkin lagi video call. Jadi habis ini coba saya kasih tunjuk gimana hasilnya kalau saya ngerekam untuk video selfie tapi menggunakan kamera utamanya. Oke, jadi ini dia kalau saya ngerekam menggunakan kamera utamanya dari Oppo Find and to Flip. Jelas lebih cakep ya, lebih tajam, dan dynamic range juga lebih bagus, detailnya lebih kelihatan ya. Pokoknya cakep lah kalau kita pakai cover screen seperti ini. Saya lebih suka begini dan sangat merekomendasikan baik dalam kondisi terang maupun low light. Kalau pengen bikin video yang ngadep ke muka pakai kamera utamanya aja seperti sekarang. Habis ini kita pindah ke kondisi low light, kita lihat gimana kemampuan
dari handphone ini untuk merekam video. Oke, sekarang ini kamera belakangnya Oppo N2 Flip untuk video di kondisi malam hari, pinggir jalan ya. Handheld saja. Kita bisa lihat gimana dari patch gambar ini sana ya. Ya, lampunya dia ada efeknya seperti itu. Untuk stabilisasi bisa juga dilihat gimana shaky-nya, audio bisa didengar suara saya jelas atau enggak. Karena di sekitar saya ini kan pinggir jalan ya, jadi mungkin suara saya kedengaran jelas atau enggak, silahkan dikomentarin. Terus kita pindah ke kamera depannya ya, kita cobain juga. Oke, jadi sekarang ini dia kamera depannya si Oppo N2 Flip untuk rekaman video seperti ini. Ini kamera yang di dalam ya, yang 32 megapiksel. Dan kalau saya bisa saran memang ya karena dia ada cover screen yang bagus, yang gede. Menurut saya sih mendingan kita pakai cover screen untuk menggunakan kamera utama buat merekam video ya, karena hasilnya jelas akan lebih bagus. Karena kalau yang ini ya hasilnya standar-standar aja kalau menurut saya. Jadi bagusan yang kamera utama. Sekarang kita cobain aja, kita lihat gimana bedanya. Nah, sekarang ini dia kalau saya ngerekam menggunakan kamera utama lewat cover screen, hasilnya jauh lebih bagus. Lebih oke hasilnya di sini. Nah tuh bisa lihat ya, background di belakang lebih cakep, lampu-lampunya sambil jalan juga lebih kelihatan proper video dibandingkan kamera yang sebelumnya. Jadi itu dia, saya sarankan untuk menggunakan kamera utama aja kalau untuk melakukan perekaman video. So, kesimpulannya sih saya senang banget dengan kehadiran Oppo Find N2 Flip secara resmi di Indonesia. Senang karena sekalipun masih belum sempurna, masih ada banyak hal yang bisa dibenerin lagi, tapi HP-nya overall udah bagus banget dan sangat layak dicoba, dan mungkin ya bisa dikategorikan sangat layak beli juga. Selain itu, ini juga tentunya bagus banget untuk persaingan, karena kayak Samsung tuh ya, nggak cuma di Indonesia tapi global, akhirnya punya nih kompetitor yang serius banget dengan lini handphone lipat mereka. Jadi ya kita sebagai konsumen pasti diuntungin dong, karena mereka udah berkompetisi, pasti nanti inovasi ditingkatkan. Jadi ya win-win solution kalau buat kita. Recommended buat dibeli atau enggak? Kalau buat saya ini tetap masih tergantung sama orangnya, karena form factor baru seperti ini walaupun terlihat inovatif dan keren, tetap cocok-cocokan dan nggak buat semua orang. Tapi ya itu dia, buat mungkin yang punya budgetnya dan pingin punya handphone baru yang kelihatan bagus, tampil beda, fresh, makanya menurut saya Oppo Find N2 Flip ini bisa banget jadi pilihan dan layak dicoba. So, buat yang berminat untuk ngebeli handphone ini, langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi, mumpung masih banyak promonya, so jangan sampai ketinggalan. Untuk sekarang, oke, segitu aja dulu review saya tentang si Oppo Find N2 Flip setelah pemakaian selama 1 bulan. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.